Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Makatita dari kelas B3 PGSD. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak bisa mengikuti presentasi kelompok pada beberapa minggu yang lalu. Pada itu saya membuat video ini sebagai tugas karena saya tidak mengikuti presentasi. Di sini saya akan membahas penyusunan penilaian proses. Pengertian penilaian proses. Menurut Cangelosi, dalam Marito 2012, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Menurut Rahmat dan Soherdi 2001, mengemukakan bahwa penilaian adalah kegiatan perbuatan keputusan mengenai derajat keberhasilan belajar masing-masing siswa dan keberhasilan siswa dalam kelas tersebut secara keseluruhan, serta keberhasilan guru dalam mengajar. Jadi, penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Selanjutnya, karakteristik penilaian proses. Menurut Nana 2006, bahwa penilaian proses belajar mengajar memiliki karakter sebagai berikut. 1. Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. 2. Keterlaksanaannya oleh guru. 3. Keterlaksanaannya oleh siswa. 4. Motivasi belajar siswa. 5. Kreatif para siswa dalam kegiatan belajar. 6. Interaksi guru-siswa. Interaksi guru-siswa kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Dan yang terakhir, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Berikutnya, tahapan penyusunan penilaian proses. Tahapan penilaian proses pada pendidikan dasar meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tahapan penilaian proses pada aspek sikap antara lain mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Tahapan penilaian proses pada aspek pengetahuan sama dengan tahapan penilaian proses keterampilan, antara lain menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100, dan deskripsi. Yang selanjutnya, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut, pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas penilaian, melakukan penilaian, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Yang selanjutnya, pengembangan penilaian proses pembelajaran. Penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat, penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, pengelolaan, pengolahan, dan memanfaatkan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian unjuk kerja, performance, penilaian sikap, penilaian tertulis, paper and pencil test, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil karya atau kerja peserta didik, portfolio, dan penilaian diri. Pengembangan penilaian proses pembelajaran ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang
Pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktif aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Ranah kognitif berhubungan erat dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Sedangkan ranah efektif mencakup watak perilaku seperti sikap, minat, konsep, nilai moral, dan lainnya. Pengembangan nilai proses pembelajaran juga mengajak saat banyak alat evaluasi yang dapat dilakukan guru dalam mengetahui sejumlah dan sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan berhasil dan sejauh mana materi ajar yang disampaikan dikuasai oleh peserta didik. Maka penting bagi guru mengenal dan mengetahui berbagai alat evaluasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Jika perlu mengembangkannya. Terlebih, saat ini juga diterapkan kurikulum karakter yang mengharuskan guru mengetahui pula bagaimana penilaian karakter peserta didiknya. Maka adanya workshop ini dapat menjadi ajang sharing bagi kita semua. Kesimpulannya, keberhasilan pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Ini berarti optimalnya hasil belajar siswa tergantung pula pada proses belajar siswa dan proses pengajaran guru. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Penilaian proses belajar mengajar merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Sedangkan penilaian proses belajar merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.